Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, guru hebat yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Haji Sutrisno MPD, mengabdi di Sekolah Menengah Atas Negeri Islam Terpadu Syekh Walid Taib Saleh Indragiri. Dalam video kali ini, saya ingin mencoba menginterpretasi serta merefleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Beliau terlahir dengan nama kecil Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada 22 Mei 1889. Maka pada tanggal ini ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional di negara Indonesia. Perjuangan Ki Hajar Dewantara sangat luar biasa dalam memajukan bahkan memerdekakan bangsa Indonesia dari kolonialisme dan imperialisme. Sudah sering beliau keluar masuk tahanan dan diasingkan. Bahkan terakhir beliau diasingkan ke negara Belanda, sang penjajah Indonesia, bersama rekannya Cipto Mangunkusumo dan Daus Dekker. Namun seorang Ki Hajar Dewantara tidak pernah patah semangat. Keterasingannya di negara Belanda justru dimanfaatkan oleh beliau untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya di negara barat. Setelah diasingkan, beliau kembali ke Indonesia dan terus semangat menggaungkan kemerdekaan bangsa kita. Di Yogyakarta, daerah kelahiran beliau mendirikan lembaga Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Dan sampai sekarang sekolah Taman Siswa masih ada dan diabadikan juga sebagai salah satu jalan di Jogja, yaitu Jalan Taman Siswa atau Tamsis. Semboyan yang masyhur dan terkenal yang diciptakan oleh beliau adalah 3 kata, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani. Adapun pengertiannya adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, seorang pendidik harus mampu memberikan teladan atau uswatun hasanah bagi pembelajar atau peserta didik, lingkungan, dan masyarakat. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, seorang pendidik juga harus mampu memberikan semangat, memberikan ide-ide gagasan yang cemerlang terhadap peserta didik, lingkungan, dan masyarakatnya. Yang terakhir, Tut Uri Handayani, bahwa seorang pendidik juga harus mau dan mampu memberikan dorongan, motivasi agar mencapai kepada tujuan pembelajaran, yaitu memberikan pengalaman pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan kodratnya. Bapak guru hebat dan yang terhormat, adapun impian Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah beliau menegaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Bahkan beliau sempat menganalogkan seorang pendidik itu laksana seorang petani. Seorang petani bisa jadi dia menanam padi, boleh jadi dia menanam pokok kelapa, terserah apa yang akan dia tanam. Dan seorang petani sadar betul bahwasanya jika dia menanam sebatang pokok kelapa, mustahil nanti dia akan memanen tumbuh pokok kelapa itu berbuah menjadi pohon kurma. Begitu sebaliknya. Dan tentu saja seorang petani sangat paham dan tahu bagaimana memilih bibit, menumbuh kembangkan sehingga tumbuhan tadi bisa dipanen dan dapat dipetik pada saatnya nanti. Dan demikian koneksi pendidikan adalah untuk membentuk sebuah peradaban yang maju. Yang kedua, gagasan beliau tentang perubahan, bahwasanya pendidikan itu harus selalu dinamis, tidak boleh statis. Karena pada prinsipnya pendidikan itu harus terus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan yang diselenggarakan di alam pedesaan tentu akan berbeda ketika
dilaksanakan di alam perkotaan. Juga pendidikan pada zaman dahulu tentu akan sangat jauh berbeda dalam mengelola pendidikan zaman sekarang ini. Setidaknya ada 3 trikon dalam prinsip perubahan. Yang pertama adalah kontinuitas, yang kedua konvergensi, dan yang ketiga adalah konsentris. Artinya bahwasanya perubahan itu harus bisa didialogkan dengan sejarah dan budayanya. Harus memandang dengan sejarah dan budaya tempat peserta didik belajar. Sehingga dengan begitu akan menghargai dan bahkan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dan juga dengan begitu maka akan dapat menghargai keberagaman sehingga dapat memerdekakan pembelajar. Karena pada dasarnya pendidikan itu harus memerdekakan. Yang ketiga, ide atau gagasan tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah tentang budi pekerti. Budi itu mencakup 3 hal, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah pikiran, rasa adalah perasaan, dan karsa adalah kemauan. Kemudian pekerti itu adalah tenaga atau raga. Maka kita sering mendengarkan ada olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olah raga. Keempat olah ini harus seimbang. Jika sudah seimbang, maka insya Allah peserta didik kita, pembelajar kita akan tumbuh dan berkembang menjadi insan-insan yang bijaksana. Kemudian yang keempat, ide gagasan tentang pendidikan beliau adalah bahwasanya pada dasarnya relevansi pendidikan itu adalah berorientasi pada anak. Pendidikan, seorang pendidik harus mampu melihat bagaimana kondisi peserta didiknya. Sehingga dengan demikian, seorang pendidik akan mampu menuntun dan membimbing anak-anak sehingga menjadi anak-anak yang bisa menyesuaikan perkembangannya, potensinya sesuai dengan kodratinya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dan tentu saja menjadi anak-anak yang solehah dan soleh. Amin ya rabbal alamin.